Waalaikumsalam. Baik Bu ya, saya hamba Allah dari Pasuruan Bu ya. Saya ingin bertanya, saya punya adik keponakan perempuan yang sedang berpacaran. Adik keponakan. Adik keponakan perempuan. Jadi adik sepupu atau keponakan. Baiklah. Adik keponakan perempuan yang sedang. Siapa adik keponakan itu? Ini enggak, adik keponakan itu siapa? Adik. Mungkin dia nyebutnya keponakannya itu adik kayaknya Bu ya. Adik ponakan jadi disebutnya adik gitu Bu ya. Jadi waktu itu saya menengok adik ponakan saya gitu ya, yang sedang video callan bersama pacarnya sambil onani dan saling memperlihatkan auratnya Bu ya. Sekarang saya bingung harus mengambil keputusan seperti apa. Sedangkan adik saya itu kalau mau diingatkan selalu mengelak dan kabur, tidak mau ketemu. Mohon solusi yang terbaik Bu ya. Masya Allah. Inilah makanya kami waspada. Kami ingatkan kepada semua para orang tua, para wali santri, para keluarga, pokoknya orang tua yang punya anak-anak harus selalu mengingatkan tanpa henti tentang hal-hal yang semacam ini. Di antaranya adalah urusan media sosial. HP itu kelihatannya cuma di saku, dan seorang anak tidak keluar rumah. Seorang anak tidak keluar rumah. Seorang anak tidak keluar rumah, akan tapi ternyata dengan handphone itu dia bisa kemana-mana, bisa melakukan apa saja. Makanya ya jangan dianggap kalau anaknya di dalam rumah tuh terus pintu dikunci itu khusyuk begitu terus. Naudzubillah. Sekarang sampai kepergok berarti dalam keadaan rumah tidak ada kuncinya pun bisa saja sampai ditemui video callan dengan sudah berani buka-bukaan. Kalau sudah berani buka-bukaan aurat itu sebetulnya telah siap untuk melakukan apa saja kalau bertemu. Karena keinginannya itu semakin diperkuat dengan cara melihat semacam itu. Kalau sedang mendengar saja mungkin tidak, apalagi melihat melalui video call akan semakin besar syahwatnya. Jadi kalau seandainya bertemu ya jadi, karena sudah jalannya sudah dirintis, jalan perzinaannya sudah dirintis. Maka kalau sudah semacam ini ya, kalau sudah umur ya dinikahkan. Karena itu kan syahwat yang selalu bangkit atau yang dibangkitkan, dinikahkan. Kalau tidak, dia sudah punya jalan, dia sudah punya kebiasaan seperti itu. Kebiasaan jeleknya sudah ada. Dia mula-mula adalah di kamarnya dia mencari kesenangan sendiri melalui gambar itu. Itu karena tidak bertemu kan. Sementara zaman ini tuh bertemu gampang kan, jadian nanti pada akhirnya. Karena sudah tidak malu lagi. Tidak malu lagi untuk membuka auratnya. Di depan lawan jenis itu sudah nggak malu lagi. Ini kan bahaya, sudah langsung. Apalagi bertemu syahwat semakin dahsyat lagi. Semakin buta itu mata. Perlu dibahas dengan orang tua tidak Bu ya? Iya dong. Dan harus tidak termasuk membuka aib ya? Enggak, pelan-pelan orang tuanya diajak bicara bijak dulu. Solusinya gimana? Harus dong bicara kepada orang tua. Kalau enggak bisa menyelesaikan, termasuk hal-hal yang harus diantisipasi. Apakah handphonenya ditarik. Kadang-kadang bisa jadi itu adalah anak-anak yang baru umur belasan atau umur SMP, SD, puber, cuman karena dia baru diajar oleh kawannya atau sebagainya. Atau mungkin dia adalah anak kecil, cuman lawan pacarnya itu udah dewasa, sudah ngajari ke sana. Nggak ngerti apa-apa, bisa jadi begitu. Mungkin anak ponakan Anda adalah anak polos, nggak ngerti apa-apa. Cuman karena dia sudah pacaran dengan orang yang berpengalaman, malah diajari nggak. Ya jelas nggak ada baiknya. Kalau memang sudah umur, dinikahkan saja. Tidak ada jalan kecuali itu. Dengan orang yang ya mungkin dia baik dilihat dulu keadaannya. Dia hajatnya adalah hajat itu kok, hajat syahwat. Ya. Ini sangat berbeda jika ada orang, mohon maaf, misalnya ada memuaskan syahwat dengan dirinya sendiri, ya kan? Jadi itu pun juga sudah merupakan ketidakbaikan, satu kesalahan. Akan tapi hayalannya adalah tidak tertentu. Tapi kalau sudah kelihatan gambar dan sebagainya, sudah. Itu ya kalau ketemu ya jadi dengan dia, sudah. Dan kalau kita menikahkan misal dengan orang lain misalnya, apakah itu bentuk doa ya? Tidak boleh juga orang lain kecuali sudah dipangkas, dia sudah tidak berharap dengan ini. Nggak bisa. Jadi gini, masalah mendidik anak, kalau mendidik anak sudah jatuh cinta ya karena kena panah ya. Karena asmara nggak boleh dicabut begitu saja. Harus dengan strategi. Dijadikan anak itu adalah tidak senang dulu dengan dia, bukan dengan menfitnah. Artinya diajak diskusi. Nggak bisa kalau kita paksa nanti malah menyalahkan kita. Aku mau dia, kenapa kau mau nyuruh aku nikah dengan ini?
Kalau nggak baik calonnya Bu ya. Kalau nggak baca, dibaca aja diskusi yang benar. Tapi Betul, sebab Bu, kalau ya. tidak, selagi itu belum dituntaskan, masih meninggalkan sisa di hatinya, dibawa kemanapun nggak bisa benar dia. Tetap menyalahkan orang yang membawanya nanti. Iya Bu ya. Kan satu sisi kebutuhan untuk segera anak ini misalnya dengan kondisi yang sudah bisa berani melakukan hal seperti itu kan solusi kata Buya menikahkan gitu Bu ya. Satu sisi ini termasuk urgent lah karena syahwat sudah muncul. Cuma satu sisi calon ya cuma ada ini dan kurang baik misalnya Bu ya. Seperti mungkin tadi kata Buya gambarannya dia adalah mengajarkan. Biasanya kalau memang dia antara syahwat yang sudah bergolak sama cintanya sudah telanjur melekat Iya, Bu. itu berbeda. Kalau telanjur melekat itu perlu pelan-pelan cara menyelesaikannya. Kalau hanya urusan syahwat diberi siapa saja selesai. Gitu Bu ya. Nah, makanya kita perlu diajak diskusi dulu. Baik Bu ya. Karena kalau sudah ketemu yang halal, apalagi dia semakin takut pada Allah, semula tidak punya cinta akan tumbuh Cinta. cinta. Seperti itu. Harus waspada urusan begini, naudzubillah. Bahaya sekali. Subhanallah Bu ya. Dan itu juga tidak lepas dari pernah nonton film-film atau gambar-gambar porno dan sebagainya. So.